Saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir bersama saya Bung Asnawi Kumar, Kepala Libang sekaligus redaktur opini Harian Serambi Indonesia. Seperti biasa kita akan bahas mengenai isu-isu menarik dalam Harian Serambi Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu Bung Asnawi. Selamat pagi Bung Asnawi. Selamat pagi. Ya, tentunya ada banyak informasi yang masuk ke meja redaksi setiap hari. Nah, hari ini salah satu informasi yang cukup menarik akan kita bahas terkait dengan 10 paus yang kemarin 2 hari lalu terdampar di perairan Laut Aceh. Seperti apa update informasi hari ini? Ya Nana, edisi hari ini pun kita masih menembakkan headline berita tentang paus yang terdampar itu ya. Cuman kali ini 4 di antara 10 itu ternyata kemudian mati. Ini satu hal yang ini satu peristiwa langka tentunya ya. Karena baru kali ini Aceh didatangi oleh 10 ekor paus, satu kawanan besar ya. Sebetulnya ini bukan peristiwa pertama kali paus terdampar di Aceh, sebab dalam 2 tahun terakhir setidaknya sudah 2 kali sebelumnya. Pertama pada tahun 2015 itu terdampar di Sabang, nelayan menemukan pausnya kemudian sudah jadi bangkai. Kemudian pada tahun 2016 lalu ya, tepatnya pada bulan Juli, itu 1 ekor paus seberat 7-8 ton dengan panjang 10 meter itu terdampar di kawasan pantai Alunaga. Tragisnya paus yang satu itu juga nggak tertolong saat itu, mati kemudian ditanam di kawasan sekitar juga. Jadi Nana, seperti juga yang terdampar kali ini kita melihat bahwa sebetulnya ada pertanyaan besar, mengapa paus itu terdampar? Namun kita coba melakukan wawancara dengan 2 pakar dari Unsiah kemarin, itu sampai sekarang juga belum diketahui pasti ya mengapa paus itu terdampar di Aceh. Memang ada statement yang diberikan berupa analisis belum bisa dipastikan. Kemudian juga dari 10 ekor paus itu ternyata 4 ekor mati. 4 ekor yang mati. Iya, kita bisa lihat bangkainya memanjang, penduduk kelihatan mengelilingi paus yang mati itu ya. Kita tampilkan gambar itu sebagai gambar master di halaman 1, menarik sekali memang. Ternyata dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak KSDA dengan mendatangkan pakar dari Bali, itu penyebab matinya 4 ekor paus ini antara lain disebabkan oleh jamur kulit dan jamur gigi. Di jamur kulitnya ditemukan ternyata di beberapa bagian kulit paus. 4 ekor paus yang mati ini ditemukan jamur yang sudah berulat malah. Demikian juga giginya. Di antara 4 ekor paus yang mati ini, 1 itu termasuk yang sudah cukup tua, sudah berusia sekitar 70 tahun. 1 paus ya? Iya, yang paling besar sekitar 70 tahun. Kemudian paus lainnya, ada 3 lainnya yang juga mati, itu berusia di bawah 50 tahun. Nana. Baik, berarti hingga saat ini bagaimana informasi kita dapatkan? Apakah keempat paus ini sudah ditanam di lokasi di area dekat mereka terdampar atau seperti apa, Bu? Iya, sebelum ditanam sampai kemarin kita juga masih melihat beberapa akademisi dari Unsiah ya mengambil cairan sampel untuk diteliti lebih lanjut, karena sejauh ini pihak Unsiah sendiri masih belum bisa memastikan kenapa keempat paus ini mati, penyebab kematiannya. Sedangkan dari pihak BKSD tadi juga merupakan dugaan ya, dugaan karena virus bakteri jamur itu. Sementara Unsiah masih melakukan otopsi, kemudian penyebab kematian masih diselidiki, Nana. Kemudian sampai kita pantau sampai sore kemarin itu masih beberapa paus masih dicoba dipotong, kemudian digali lubang dengan beko. Kita memperkirakan pada malam tadi itu sudah semua bisa iya, sebab kalau itu tidak dilakukan itu bukan tidak mungkin, karena memang tidak ada pemangsa ya. Kalau
Di tempat lain kita melihat ada beruang kemudian yang di mana satu ekor paus bisa menjadi bahan makanan bagi ribuan ekor binatang lainnya seperti beruang, seperti burung-burung dan lain sebagainya. Kalau kasus ini tampaknya seperti sama persis seperti paus yang mati saat ditemukan di Alunaga tahun lalu, Nana. Berarti ditanam juga. Betul, betul. Baik, informasi yang lebih rincinya lagi terkait dengan hal ini bisa Anda baca dalam Harian Seram Indonesia edisi hari ini. Informasi lainnya juga Bu yang cukup menarik hari ini. Iya, pihak Gubernur Aceh itu sebetulnya sudah menerima lampu hijau dari pihak Kemendagri untuk melakukan fit and proper test, uji kelayakan bagi pejabat yang akan menempati sejumlah jabatan baik eselon 1 maupun eselon 3, Nana. Hanya saja sekarang ini menurut Sekda proses seleksi ini sedang berjalan. Sedang berjalan, barangkali itu tidak ada gembar-gembornya, tidak dilaporkan ke media, sehingga apa yang kita tahu tidak tahu persis detailnya seperti apa. Hanya saja selama ini kita mendengar bahwa setiap jabatan itu minimal itu ada tiga pejabat yang harus lolos fit and proper test ini. Kemudian ketiganya diajukan kepada gubernur selaku kepala pemerintahan tertinggi di daerah, diajukan ke gubernur lah nanti yang akan memilih pejabat mana yang dia pakai untuk instansi yang terkait misalnya. Kemudian Nana sampai edisi hari ini kita melihat bahwa mulai kemarin ya kita melihat ada kunjungan Agus Harimurti Yudhoyono yang terkenal dengan singkatan AHY itu cukup menarik perhatian, terutama dari generasi milenial, dari insan kampus, khususnya para mahasiswa ya. Kita tahu kemarin baik dicetak maupun di online kita melihat itu setiap berita itu kita sajikan itu ramai sekali yang baca. Kemudian juga kita melihat sepertinya Agus Yudhoyono atau AHY ini sedang membidik generasi milenial ini, tapi kita tidak tahu apa tujuan akhir dari AHY yang sekarang ini melakukan roadshow di Aceh ya selama 3 hari, mulai kemarin, hari ini sampai Kamis nanti. Yang edisi hari ini Nana kita menurunkan foto AHY bersama dengan Bupati PD ya Abu Ci. AHY juga hari ini mau mengenakan peci merah, kupiah merah, yang menjadi trademark dari ikon bagi kepala pemerintahan Abu Ci di Sigli ya. Kemudian Nana yang terakhir kita juga menurunkan satu berita olahraga. Dipastikan pada putaran final Piala Dunia 2018 nanti itu Italia hanya akan menjadi penonton. Italia kita tahu salah satu grup raksasa Eropa. Sebelumnya ada Belanda yang tidak lolos setelah Italia kalah pada pertandingan playoff dengan Swedia. Jadi karena itu merupakan satu kesedihan yang luar biasa sebetulnya, kejadian serupa di mana Italia juga tidak lolos ke putaran Piala Dunia pernah terjadi 60 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1958 Nana. Meski demikian kita berharap bahwa Piala Dunia 2018 mendatang akan menjadi satu ajang permainan menarik, satu permainan yang menarik ditonton. Karena hadirnya sejumlah pemain-pemain dari negara baru yang sebelumnya barangkali tidak tampil di ajang Piala Dunia, Nana. Ya, meskipun klub yang cukup besar tadi Italia tidak masuk di Piala Dunia, tapi tentunya ini juga tidak mengurangi semangat kita untuk nanti menantikan seperti apa keseruan dari laga Piala Dunia 2018 ini, Bung. Terima kasih Bung Asnawi untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Saya Alva Nadia, sampai jumpa.